Satu hal yang paling luar biasa dalam rumah Tuhan kalau semua anak-anak Tuhan diberkati. Amin. Amin. Bilang sama teman sebelahnya, I'm blessed. Sebelahnya bilang, ho-oh. Nah, ho-oh itu kan amin, right? Oke, hari ini saudara, kita bicara tentang bagaimana kita rocking the giants. Saudara pernah lihat giants? Belum pernah? Jangan lihat ke depan, saya bukan giants. Giant itu besar kan? Luar biasa besarnya. Bagaimana cara kita merock the giant? Merock the giant. Bahasa apa tuh? Meroki. Merock the giant. Menggoncangkan raksasa-raksasa kehidupan kita. Minggu lalu Oman sudah katakan bagaimana kita bisa mengalahkan Goliath. Dan hari ini ada satu giant yang ada dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Ada kehidupan dalam gereja Tuhan dalam zaman postmodern ini. Saudara bisa mengerti bahwa zaman sekarang bukan lagi zaman kayak dulu. Zaman modernity. Zaman ini adalah zaman postmodern. Berbeda sekali saudara. Orang-orang sudah hidup nyaman hari ini. Orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan kiri dan kanan. Zaman postmodernity. Dan siap-siap saudara hari ini, buka hati saudara, buka pikiran saudara. Mungkin makanannya agak sedikit keras. Sekali lagi saya mau katakan, haleluya. Kunyah sedikit. Jangan langsung ditelan, bisa ketelak. Kunyah sedikit karena ini sudah perlu berpikir, perlu buka hati, perlu humbleness. Saudara untuk bisa mendengar ini. Mari kita buka sama-sama dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Kalau saudara bawa Alkitab saudara, silakan buka bersama saya. Pasalnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Revelation chapter 3 verse 14 to 22. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Yang sudah dapat bilang amin? Yang belum haleluya? Masih ada, kita tunggu. Yang bingung adu? Wah, masih ada adu juga, ini repot ini. Wahyu 3 ayat 14. Saya baca, sudah saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Siap? Saya baca yang genap. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Hebat, gereja Tuhan kompak. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dilarang speeding. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. ICC, lihat, aku berdiri di muka pintu ICC dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Saudara, pada saat ini Yesus membuat satu teguran yang sangat keras kepada jemaat Laodikia. Ada 7 jemaat. 6 dia tegur, tapi ada baiknya. Oh, kamu memang kurang di sini sana. Tapi kamu baik di sini. Tapi untuk jemaat Laodikia nggak ada baiknya, saudara.
Boro-boro baik. Ditegurnya habis-habisan. Dia bilang, engkau ini enggak panas, enggak dingin. Kamu gereja Laodikia, engkau suam-suam kuku. Saudara kekasih, kita baca dari ayat yang pertama tadi. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Allah punya otoritas di situ, dan ayat 15, perhatikan baik. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, Yesus tahu apa yang kita lakukan. Yesus tahu apa yang kita kerjakan dalam gereja Tuhan. Yesus tahu apa yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Yesus lihat, Yesus merasakan, Yesus mengerti apa yang terjadi in this church. Dia tidak buta, saudara. Dia bukan seorang yang punya perasaan. Tapi Yesus, dia tahu pekerjaan kita. Tetapi yang jadi masalah kalimat berikutnya, dia bilang begini. Engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. ICC dengar baik. Kita semua tidak dingin dan tidak panas. Kita suam-suam kuku. Kita tidak panas sekali, kita tidak dingin sekali. Saudara tahu kota Laodikia ini? Kota Laodikia ini kota yang sangat kaya, saudara. Waktu zaman penjajahan Romawi, kota Laodikia ini itu hancur. Wah, hancur habis-habisan. Lalu pemerintah Roma bilang begini, Lau, nih saya bantu kamu ya. Saya kirim uang, kamu bangun kota kembali. Lalu Laodikia bilang apa? Enggak, saya tidak perlu kamu. Saya akan bangun kota sendiri. Kenapa? Karena Laodikia itu menjadi jalan antara kota-kota sekelilingnya untuk perdagangan. Jadi kota ini betul-betul bagus, saudara. Kaya sekali. Dia menjadi satu daerah yang punya domba bulu hitam. Yang dibikin wool yang warna hitam. Dan kalau itu dijual mahal sekali harganya. Jadi orang-orang Laodikia rata-rata kaya-kaya, saudara. Ya, orang yang datang ke gereja itu adalah orang-orang yang kaya. Yang sudah ada di comfort zone. Yang sudah tidak perlu apa-apa. Dia pikir aku bisa melakukan segala sesuatu. Karena aku punya harta. Dan kota ini, saudara, dia memiliki satu pemikiran-pemikiran bagus. Ada banyak bank di dalam kota ini. Dibandingkan sama kota-kota jajahan Romawi zaman dulu, kecil yang lain. Yang ini banknya banyak. Bukan cuma itu aja. Di kota ini adalah penemu pertama kali obat pelumas mata untuk sakit mata. Luar biasa kan? Banyak dokter di situ. Kota yang luar biasa. Kota yang luar biasa. Orangnya baik, bagus-bagus, pinter-pinter, kaya-kaya. Cuman satu kekurangannya. Kota ini nggak punya sumber air. Kota Laodikia nggak punya sumber air. Jadi kalau dia mau ngambil air, dia mesti pergi ke satu kota yang dekat namanya Densili. Ada kota namanya Hierapolis, dia mengalirkan air panas. Untuk apa? Untuk bisa menyembuhkan sesuatu. Dan sumber kedua dia ambil dari kota yang namanya Kolose. Yang namanya Kolose. Kolose ini sumber air dingin. Untuk apa? Untuk minum, untuk masak, untuk sebagainya. Tetapi jarak dari Laodikia kedua kota itu kurang lebih 6 miles, 9,5 kilo. Jadi karena orang-orang pintar, dia bikin yang namanya aqueduct. Dia alirkan dari 9,5 kilo dari kota Kolose. Dia kirim air lewat aqueduct masuk ke kota Laodikia. Air panas dari Hierapolis, dia masuk ke Laodikia. Sudah tahu? Kalau air dua-duanya berjalan di satu saluran tanpa insulation, what happened? Yang panas jadi suam-suam, yang dingin jadi suam-suam. Sampai ke kota Laodikia. Dan sudah tahu, zaman dulu air yang suam-suam kuku itu dipakai untuk apa? Bukan untuk ngobatin, bukan untuk menyegarkan badan, tapi untuk dimuntahkan. Untuk induce vomit. Kalau dalam sejarahnya di kota Laodikia. Jadi orang buat muntahin sesuatu, dia minum air suam-suam kuku dari kota itu lalu muntah. Maaf kata.
Karena itu Tuhan bilang begitu. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Engkau suam-suam kuku. Aku minum kata Tuhan dan aku muntahkan engkau. Gak ada gunanya saudara. Kota Laodikia luar biasa. Kenapa Tuhan katakan itu? Karena kota Laodikia merasa dirinya mampu berbuat apapun tanpa Tuhan. Karena kota Laodikia merasa dirinya kaya dan memiliki segala fasilitas. Dan kemudian dia berkata, aku gak perlu Tuhan lagi. Dengar baik saudaraku. Kalau kita mulai bergantung kepada fasilitas kita. Yes, ICC punya gedung. Yes, ICC punya jemaat. Yes, ICC punya segala sesuatu. Tapi kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita suam-suam kuku. Gedung fasilitas, kita bisa lakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan tidak mau punya fasilitas. Dia mau kita kalau bisa boiling water. Satu air yang panas. Satu air yang menggebu-gebu. Satu air yang bisa maju ke depan. Apapun halangan di depan. Itu yang Tuhan mau lihat di gereja kita. Bukan suam-suam kuku. Bukan gereja yang cuma biasa-biasa saja. Karena itu waktu Tuhan bilang sama jemaat Laodikia, dia bilang begini saudara. Engkau memang, kamu bilang aku kaya, aku gak perlu apa-apa, aku gak perlu Tuhan. Tuhan bilang begini, aku tahu pekerjaanmu. Engkau ini telanjang. Betul firman Allah? Engkau ini buta. Karena itu beli emas daripadaku. Beli baju putih daripada Yesus. Biar engkau beli pelumas mata daripadaku. Dia pakai semua apa yang Laodikia punya. Dan dia katakan itu gak berarti tanpa Tuhan yang memberi. Amin saudara. Amin saudara. Saya mau sekali lagi, lihat kiri kanan, bilang begini, dengar baik. Gak ada yang mau ya. Bilang kiri kanan, bilang dengar baik. Karena itu saya katakan di depan, makanan ini keras. Dikunyah sedikit. Karena kita gak mau gereja IC hanya mandek di sini, amin. Kita mau gereja IC begini-begini aja, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita mau gereja ini terus meningkat dari kemenangan demi kemenangan. Dari kemuliaan demi kemuliaan, amin. Dari satu tingkat kepada tingkat yang lain. Dari satu pengalaman baru bersama Tuhan dengan pengalaman yang baru bersama Tuhan, amin. Saudara mau lihat orang maju ke depan, tiba-tiba buta disembuhkan? 3 hari ini saya nonton YouTube. Kalau saudara punya YouTube, saudara punya, kalau YouTube kan biasa, ini kalau yang mewah kan YouTube. Kalau saudara punya YouTube, saudara buka di situ, di search-nya bilang, mujizat Nigeria. Wow. Yang sakit kanker, didoakan 2 menit kemudian dia muntah kankernya. Yang gak bisa berjalan, digotong-gotong, paralyzed seluruh tubuh, didoakan langsung bisa berjalan saudara. Saya menangis depan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau di ICC terjadi mujizat Tuhan seperti ini. Kalau engkau bisa lakukan di Nigeria, engkau bisa lakukan di ICC. Amin. Kalau engkau bisa lakukan di Afghanistan, ada gak mujizat Afghanistan? Ada saya rasa. Tuhan juga bisa lakukan di ICC. Amin. Orang datang ke depan, kita berdoa, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Amin. Itu bukan mediocre. Itu bukan gereja yang mediocrity. Itu bukan gereja yang biasa-biasa. Tapi satu gereja yang tahu panggilan Tuhan dan berjalan kepada kemenangan. That's what ICC destiny. Itulah gereja ICC di masa depan. Bukan gereja yang biasa-biasa. Bukan gereja-gereja ya apa adanya, puas dengan fasilitas. Oh, saya ada gedung. Oke, that's good. Ada gedung. Alat band lengkap, puji Tuhan. Saya kalau ngelihat ke pedalaman sudah zaman dulu, saya ingat-ingat. Zaman dulu, kayaknya lama banget. 10 tahun lalu, saya sering ke daerah. Saya sering sedih. Saudara tahu, di Kalimantan, nama satu daerahnya Jaar. Amio pernah pergi rasanya ke sana. Mari juga nggak tahu. Itu ada, kalau mau nyanyi-nyanyi di luar saudara. Di mana saya lupa, Jaar atau apa. Dia cuman bikin, saudara tahu, dari tutup botol. Yang zaman dulu tuh apa sih, green spot atau apa tuh, tahu ya, Fanta yang di Indonesia kan dipluk gitu kan, yang ada gerigi-geriginya. Dia jadiin satu, dia masukin ke kayu, dibikin kecek-kecek. Jadi nyanyi puji Tuhan pakai itu, kecek-kecek, kecek-kecek, kecek-kecek.
Tapi mereka nyanyi luar biasa. Mereka nggak ada fasilitas, saudara. What we have now. Gereja Laodikia merasa, aku sudah punya segala sesuatu. Tapi Tuhan bilang, kau suam-suam kuku. Dengan katanya begini, engkau tidak berbuat apapun untuk kerajaan surga. Saudara yang kekasih, gereja yang Tuhan mau, itu gereja yang berfungsi secara baik di dalam kerajaan Allah. Gereja yang punya fungsi in the story of God. Gereja yang punya peran dalam story of God. Bukan gereja yang diam-diam. Bukan gereja yang puas dengan keadaan saat ini. Tapi gereja yang terus mencari apa destiny Tuhan buat gerejanya. Saudara yang kekasih, roh yang sering ada dalam dunia inilah roh yang disebut roh mediocrity. Goliat yang ada dalam dunia ini adalah Goliat postmodern yang katakan, aku sudah punya segala sesuatu, that's it, aku gak mau maju lagi. Mari ICC, saya mau mengajak kita sama-sama berjalan keluar dari mediocrity. Dari gereja yang biasa-biasa saja. Ya, kebaktian datang biasa-biasa saja. Ya kan? Gereja datang setiap minggu, kebaktian ya biasa-biasa saja. Musiknya biasa-biasa saja. Misinya biasa-biasa saja. Pengajarannya biasa-biasa saja. Jangan ribut-ribut. Ada challenge di depan, biasa-biasa saja. Kalau kita tabrak ke depan, repot. Persembahan biasa-biasa saja. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tak berubah. Biasa-biasa saja. Jangan keren-keren. Kalau ada acara apa? Biasa-biasa saja. Budget kita biasa-biasa saja. Apa? Biasa-biasa. Lagi? Biasa. Roh mediocrity itu paling berbahaya buat gereja Tuhan. 1 bulan saya ke gereja 1 kali, biasa. Saudara yang kekasih, kadang-kadang kita nggak sadar. Karena itu saya ingin ajak saudara untuk lihat 3 hal. Apa yang harus kita lakukan supaya ICC gereja kita yang kita sayangi, kita cintai ini keluar dari mediocrity, keluar dari satu keadaan biasa-biasa saja. Orang Jawa Timuran biasa-biasa saja. Kita keluar, ada 3 hal, saudara. Yang pertama, silakan catat. Kalau saudara bisa catat. Kalau saudara bisa ingat, saudara. Tapi firman Allah bilang, berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, what we have to do. Number 1, ubah pikiran kita. Buka dalam Amsal pasal yang ke-7a. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7a. Amsal 23 ayat ke-7. Dikatakan begini, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dengar baik. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggris katakan, apa yang dia think, jadilah seperti itu dia. Artinya, kalau saudara berpikir cuma segitu, maka sebegitulah saudara. Itu yang terjemahin kesian saya itu. Sebegitu apa bahasa Inggrisnya? Sedet. Sebegitulah saudara. Kalau saudara pikir what we have now is enough, that's all. Tapi kalau kita berpikir ada satu destiny yang Tuhan mau ajak kita akan mengarah ke sana. Amin, saudara. Ubah pikiran kita, saudara. Banyak orang yang hidupnya dalam tingkat biasa-biasa saja. Oh, saya sudah diselamatkan, saya jadi orang Kristen, saya tidak memiliki kebelian apapun. Saya di gereja datang biasa-biasa saja. Saya udah selamat kok. Udah cukup buat saya masuk dalam gereja, duduk, that's it, biasa-biasa saja. Padahal Tuhan punya maksud dalam the story of God. Apa part kita dalam story of God? Orang yang di dalam story of God, dia tidak biasa-biasa. Tapi karena dia punya Allah yang luar biasa, dia menjadi seorang yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara orang yang luar biasa, bukan orang yang biasa-biasa. Kalau saudara orang yang biasa-biasa, saudara mengecilkan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup seorang.
untuk menjadikan dia precious. Ubah pikiran kita, saudara. Karena itu, saudara, pemikiran yang biasa-biasa memberikan kita hidup di tengah-tengah antara manusia lama dan manusia yang telah diselamatkan, di tengah-tengah. Nggak maju-maju, di situ aja. Gerejanya di situ-situ aja. Kita semua di situ-situ aja, nggak maju-maju. Padahal Tuhan menunggu di sana. Mediocrity, roh yang paling berbahaya, saudara. Roh yang paling berbahaya. Banyak pikiran kita diganggu. Kalau ada sesuatu mau dibikin maju, kita mulai berpikir, berapa harga yang harus saya bayar? Betul? Kunyah. Kunyah. Kalau ada sesuatu kita mau bikin gereja ini maju, kita mulai berpikir, berapa harga yang mesti saya bayar? Kalau sesuatu ingin melangkah ke depan, kita mulai berpikir, berapa banyak waktu yang harus saya korbankan untuk melakukan itu. Kalau ada sesuatu kegiatan yang ingin kita melakukan untuk gereja ini maju, kita mulai berpikir, termasuk saya, kita mulai berpikir, bisa nggak ya saya lakukan itu karena saya sibuk di A dan B. Banyak pertanyaan, saudara. Berapa sulit perjalanan yang harus kita lakukan untuk mencapai atau mengalahkan challenge di depan kita. Saudara yang kekasih, jangan jadi orang yang biasa-biasa. Jadi orang Kristen yang luar biasa. Ubah pikiran kita. Ubah pikiran kita. Dan kalau kita diajak ke satu challenge dalam masa depan, kita mungkin bertanya, apakah saya perlu meninggalkan kenyamanan saya di belakang saya untuk mencapai challenge di depan saya? Saya mau katakan begini, saudara. Di dalam kehidupan bergereja, tidak ada yang namanya comfort zone. Yang ada adalah battle zone. Firman Allah katakan makanya dalam di Efesus 6, pakai perlengkapan senjata Allah. Kenapa, saudara? Karena your war kepada the scheme of the devil itu in daily basis. Bukan kadang-kadang. Bukan cuma 6 hari dalam seminggu. 7 days in a week. You are in a battle to defeat the scheme of the devil. Untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Saudara yang kekasih, ubah pikiran kita. Saya mau hadapi challenge bersama dengan Tuhan. Saya nggak mau jadi orang yang biasa-biasa. Saya mau tinggalkan comfort zone saya. Dan saya mau pergi ke arah apa yang Tuhan mau. Meskipun harus meninggalkan comfort zone saya, I will go there. Because that's my destiny. That's the story that God wants to write in my life. Haleluya. Tuhan punya destiny buat gereja ini. Dan berjalan atau tidak bukan tergantung Tuhan. Tergantung saudara. Dan tergantung kita. Amin, saudara. Nomor 1 tadi, ubahkan. Baca 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5 bilang begini. Yang B, 2 Korintus 10 ayat 5b katakan begini. Ini dahsyat, saudara. Dia bilang begini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Paulus tidak katakan, aku menaklukkan pikiranku kepada hartaku, kepada kepandaianku, kepada fasilitasku, kepada nama gereja, kepada A, B, C, D dalam dunia ini. Tapi Paulus katakan begini, aku menaklukkan pikiranku di dalam Kristus yang menyelamatkan aku. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Di mana kita menaklukkan pikiran kita, saudara? Di mana gereja ini menaklukkan pikirannya? Mari kita sama-sama melangkah ke arah Kristus. Nomor 2. Nomor 1 tadi, ubah pikiran kita, cara berpikir kita. Yang kedua, sesuaikan sikap hidup kita. Filipi 4 ayat 8-9. Mari kita baca ini. Filipi 4 ayat yang ke-8, ayat ke-8-9. Dikatakan begini, ini ayat terkenal. Dia bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Enggak stop sampai situ, baca ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari. How many years ICC? 30 years. Sebentar lagi anniversary.
Semua apa yang kau pelajari dari mulai tahun berapa? 79, 80 sampai 2010. Dan apa yang telah kamu terima dari berbagai pembicara, dari berbagai seminar, dari berbagai training. Dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, kata Paulus. Apa itu selanjutnya? Apa? Kurang kenceng? Lakukanlah. Do it. Bukan duit. Do it. Thank you, Citina. Do it. Bukan duit. Coba saudara kita pikir sama-sama, right? 30 tahun gereja ini. 30 tahun gereja ini. Dari tahun 80. Berapa banyak training? Berapa banyak seminar? Berapa banyak pelajaran-pelajaran kita terima? In the end of it, Tuhan katakan, do it. Lakukan itu, saudara. Lakukan itu. Ubah sikap hidup kita. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman, saudara. Sikap hidup kita dalam menghadapi firman Allah itu akan menentukan di mana standar kita sebenarnya. Saya percaya Tuhan nggak kasih firman untuk jadi kita biasa-biasa. Amin. Karena the truth set you free. Amin. Kalau Tuhan berikan firman, dia nggak bilang jadilah orang biasa-biasa. Haleluya, puji Tuhan sampai ketemu di surga. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang kan, kau mampu lakukan segala perkara bersama dengan aku yang beri kekuatan kepadamu. Kalau aku lakukan mujizat, engkau akan lakukan yang lebih besar daripada apa yang kau lakukan. Well. Itu firman Tuhan, saudara. Ubah sikap hidup kita. Mulai melangkah dalam firman Allah. Saya percaya, saudara, ada firman Allah. Saudara lakukan firman Allah, mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Dia nggak pernah bohong. Dalam hidup saya, tidak pernah dia berbohong. Tidak pernah sedikit pun dia berbohong. Kalau mau cerita hidup saya pernah cerita di sini juga. Banyak mujizat demi mujizat asal kita lakukan firman Allah. Lakukan yang betul. Ubah sikap hidup kita. Ubah. Bayar harga sebagai seorang pengikut Kristus. Saudara tahu di dalam kerajaan Allah, itu nilainya itu berbeda dengan dalam dunia ini. Kalau dunia ini bilang begini, hidup biasa-biasa, yang penting cukup segala satu, makan, minum, tidur cukup, that's it. No more. Tapi in the kingdom of God, different value. Sebelum nama Tuhan dimuliakan, kau tetap berjalan bersama dengan Tuhan untuk mengisi, mengerjakan keselamatan yang kau terima. Ada value dalam kerajaan Allah. Ada satu ke Charles R. Swindoll. Siapa yang pernah dengar nama itu? Charles R. Swindoll, dia bilang begini. Saya baca buat saudara begini. We live in a negative, hostile world. Face it, my friend. The system that surrounds us focuses on a negatives. What is wrong? Not what is right. What is missing? Not what is present. What is ugly? Not what is beautiful. What is destructive, not what is constructive. What cannot be done, not what can be done. What hurts, not what helps. What we lack, not what we have. The resultnya apa? Kata Charles. Fear, resentment, and anger. Berapa kali kita selalu dalam kita berbicara, we focus on the negatives. Apa yang dia nggak bisa. Apa yang dia salah, apa yang gereja ini nggak punya, apa halangan kita, apa tantangan kita. Instead of kita bisa menang, kita bisa lakukan segala sesuatu. Dia baik, dia precious, dia lakukan segala hal bersama Tuhan. Dia partner saya dalam story of God. Ubah sikap hidup kita menjadi sikap hidup kerajaan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, ubahkan pikiran kita. Yang kedua, sesuaikan sikap hidup kita. Yang ketiga, saudara, ini dia. Tentukan prioritas hidup. Matius 6 ayat 33, harusnya semua sudah hafal. Apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Baca baik-baik kalimat itu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua apa?
Ditambahkan, bukan diberikan, saudara. Lain antara ditambahkan dengan diberikan. Ditambahkan artinya we only have and God put it more. Amin. Ditambahkan artinya kita punya sudah, tapi Tuhan tambahkan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Itu prinsip kerajaan. Tetapi prioritasnya apa? Cari dulu kerajaan Allah. Mari bandingkan dalam Wahyu yang tadi. Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20 bilang begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan bukan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa yang menjadi prioritas hidupmu yang kau bukakan pintu dalam hidup saudara dan saya? Hartamu? Fasilitasmu? Apa yang gereja ini menjadi prioritas? Kemewahan? Keterkenalan? Atau Tuhan yang sedang mengetuk ICC? Open the door. I want to come and eat. Sudah tahu kata eat itu? Kata eat itu sebenarnya bilang begini loh, eat itu. Bukan cuma makan biasa itu. Tapi the main menu. Kata eat dalam kalimat ini artinya the main menu. Menu utamanya Tuhan mau makan bersama-sama. Artinya Tuhan gak datang setelah pesta. Tuhan datang sebelum pesta. Amin. Kalau saudara datang ke kawinan, saudara cuma datang waktu pengantinnya salaman, saudara cuma dapat apa? Teh dingin. Betul kan? Semua udah diberesin. Apalagi kalau pesta orang Indonesia. Satu piring. Ya kan? Udah di sini meja, sebelah meja lagi. Kalau datangnya terlambat nggak ada dapet. Udah nggak dapet. Coba datang ke piknik. Piknik ICC. Haleluya. Semuanya sukacita sampai lapar. Maka itu Herni suka bilang, ayo kalau mau makan yang ngantri mesti yang rambutnya paling putih. Baru yang rambutnya paling hitam. Kalau ada putih-putih sedikit itu ubuan nggak ada hitung. Mesti yang betul-betulan putih. Wah, kalau datang ke pesta terakhir mah terlambat, cuma dapatnya teh doang. Itu juga kalau untung, siapa tahu dapat cuma bubuknya doang. Yesus bilang, I eat the main menu with you. Artinya Yesus waktu ketuk, dibuka pintu, dia masuk for purpose. Dia mau datang untuk makan sama-sama kita. Siapa yang menjadi prioritas saudara untuk buka pintu? Siapa saudara? Kalau saudara taruh Yesus sebagai prioritas, maka saudara menjadi orang yang tidak biasa-biasa. Menjadi orang yang luar biasa. Saudara menjadi orang yang punya standar di atas orang biasa-biasa. Saudara melihat panggilan Yesus dalam hidupmu, yaitu panggilan yang bukan biasa-biasa. Menempatkan prioritas Kristus dalam hidupmu. Saudara akan mendapatkan apa yang kau butuhkan, karena saudara mendahulukan kerajaan Allah. Satu kali ada orang, satu soldier. Dia bikin surat begini saudara, dia bikin tulisan begini. I ask God for strength that I might achieve. I was made weak that I might learn humbly to obey. I ask God for health that I might do greater things. I was given infirmity that I might do better things. I ask for riches that I might be happy. I was given poverty that I might be wise. I ask for power that I might have to the praise of men. I was given weakness that I might feel the need of God. I ask for all things that I might enjoy life. Listen carefully. I ask for all things that I might enjoy life. I was given life that I might enjoy all things. I got nothing that I asked for, but everything I had hoped for. Almost despite myself, my unspoken prayers were answered. I am among all men most richly blessed. Wow. Seorang tentara. Apa yang kita minta dari Tuhan, saudara?
Tempatkan prioritas Tuhan. Kadang-kadang sesuatu yang gak bisa kita lepaskan saudara, itu sebenarnya yang menjadi prioritas hidup kita. Apa yang gak bisa saudara lepaskan? Rumah saudara, mobil saudara, uang saudara, waktu saudara. Apa yang kita tidak bisa lepaskan sebenarnya itu menjadi prioritas hidupmu. Kira-kira begitu. Kalau kita mau tahu apa menjadi prioritas kita. Kalau kita tidak bisa menentukan Kristus sebagai yang utama, kita pasti akan memegang yang lain sebagai prioritas utama. Kristus adalah sumber segala sesuatu. Katakan amin. Kristus adalah sumber segala sesuatu. Katakan amin. Dia sumber hidupmu. Kita memiliki pekerjaan, hal itu untuk dinikmati memang, tapi di dalam Kristus. Kita menerima gaji untuk memuliakan Kristus. Kita memiliki kesehatan untuk melayani Kristus. Kita memiliki keluarga untuk kemuliaan Kristus. Kita berencana misalnya untuk pindah rumah, pindah pekerjaan, itu untuk kepentingan Kristus. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dengar baik begini. Dengar baik. Pilihan kita untuk menentukan prioritas dalam kehidupan kita akan menentukan seberapa jauh kita terbang. Lagi ya. Pilihan kita untuk apa prioritas hidup kita akan menentukan seberapa tinggi kita terbang. Dan dengar baik yang kedua. Kalau kita tentukan Kristus sebagai prioritas hidupmu, kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali bersama dengan Kristus. Amin. Kita nggak pernah ada di bawah. Karena Tuhan bilang, engkau ditetapkan jadi kepala bukan buntut. Terbang bersama dengan Kristus. Ubah prioritas hidupmu saudara. Ubah prioritas hidupmu. Karena itu Wahyu 3 ayat 21 dia bilang begini. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Barang siapa menang, dengar baik. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Tidak berdiri di sebelah Yesus, tapi kududukan bersama-sama dengan Yesus. Artinya apa? You will be given the power and authority in your life through Christ. Authority yang Kristus punya akan ada dalam kita semua. Kalau kita menentangkan Yesus sebagai prioritas hidup kita. Gereja ini akan punya authority, akan punya power. Kalau gereja ini menempatkan Kristus sebagai prioritas utama. Kalau menempatkan panggilan Kristus sebagai prioritas utama. Kalau menempatkan kerajaan Allah dalam gereja ini sebagai prioritas utama. Dan dengar baik saudara. Satu yang menjadi prioritas kerajaan Allah. Segala kuasa ada padaku. Karena itu pergilah. Jadikan segala bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu prioritas kerajaan Allah. Gereja ini tidak bisa jadi gereja yang biasa-biasa. Tapi saya mau ngajak semua jemaat di tempat ini untuk berjalan bersama dengan saya. Untuk menjadi gereja yang luar biasa. Di dalam panggilan Allah. Karena itu saudara, kalau kita suam-suam kuku, itu bukan panggilan Allah buat gereja ini. Saya lihat gereja ini punya potensi yang lebih besar. Saya lihat tiap saudara punya potensi yang luar biasa. Saudara bukan orang biasa-biasa. Saudara orang yang punya kuasa dari Tuhan. Dan saudara bisa lakukan segala sesuatu bersama-sama. Untuk living in God's story. Jangan suam-suam kuku. Dan hal terakhir saudara. Tuhan katakan begini. Di ayat yang keberapa? 19. Dengar baik. Buka hati. Buka telinga dan pikiran. Ayat 19 bilang begini. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Allah mengasihi saudara dan saya. Saya tidak katakan ini dari saya. Saya katakan isi hati Tuhan pada hari ini. Saya doakan firman ini. Saya katakan Tuhan, masa bisa Tuhan ngomong ini? No. Roh Kudus berikan impresi buat saya. Speak it.
said. Dengar baik saudara. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Pagi ini, Tuhan mengasihi saudara, dia kutegur. Saudara dan saya ditegur. Kita semua dihajar oleh Tuhan pada hari ini dengan firman-Nya. Dan Tuhan bilang begini pada pagi ini, relakan hatimu dan bertobatlah. Tinggalkan suam-suam kukumu. Berjalan dalam destiny Allah. Karena Tuhan gak ciptakan kita, selamatkan kita untuk jadi orang biasa-biasa. Satu kali, namanya Ted, dia bilang begini sebagai penutup. The world needs man who cannot be bought. Whose word is their bond. Who put character above wealth. Who possess opinion and a will. Who are larger than their vocations, who do not hesitate to take chances, who will not lose their individuality in a crowd, who will be as honest in small things as in great things, who will make no compromise with wrong, whose ambitions are not confined to their own selfish desire, who will not say they do it because everybody else does it, who are true in their friends through good report and evil report, in adversity as well as in prosperity, who do not believe that shrewdness, cunning, and hard-headedness are the best quality for winning success, who are not ashamed or afraid to stand for the truth when it is unpopular, who can say no with emphasis, although all the rest of the world say yes. Don't be the yes man. Stand up and say no. I don't want to be just a regular Christian, a common Christian. I want to be an excellent Christian. Saya nggak mau cuman punya roh yang biasa-biasa, tapi saya mau the spirit of excellence in me. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya.